Buat manajemen yang baru atau siapapun itu, kami akan terus mengawal. Tolong jaga nama baik PSB, tolong jaga marwahnya PSB Kota Bogor ini. Beritahu kepada masyarakat warga Kota Bogor bahwa PSB ini masih ada. Kau takkan pernah berjalan sendiri, diri tegak melawan di hadapanmu. Semangat kami kan selalu mendukungmu, kalahkan semua lawan dan pecundang. Tribuners, selamat datang di podcast bertamu berbincang dengan tamu. Hari ini rame banget, balik lagi sama gue Oktiarani dan ditemenin sama Afkar. Rame banget hari ini ya, kayak sudah terdengar ya kayak. Karena di bertamu hari ini kita akan mengulik sebuah tim sepak bola Indonesia yang bermarkas di Kota Bogor. Ada supporternya yakni Bogor Biru Troopers. Yes. Oke, kita kenalan dulu kali ya ke Tribuners. Ada siapa aja sih hari ini? Perkenalkan, saya Alif. Siap, boleh ke kamera. Nah, Perkenalkan, nama saya Alif. Saya Bongki. Saya Bosar. Saya Dinar. oke. Oke, nah Bogor Biru Troopers tuh apa sih? Boleh dijelasin nggak sih artinya apa atau sebagai apa sih gitu? Sama mungkin kelas baliknya kali ya. Awal mulanya tuh seperti apa gitu, boleh. Silakan. Jadi Bogor Biru Troopers itu kan kita itu supporter dari PSB Bogor. Oke. Kita lahir tahun 2014, berarti sudah 10 tahun yang lalu. Nah, kita ini sebagai garda terdepan orang yang siap mendukung PSB Bogor. Di saat masyarakat Bogor banyak yang belum mengetahui apa itu PSB, kita mempunyai misi untuk selalu memperkenalkan PSB Bogor ini kepada semua masyarakat umum. Jadi bisa dibilang tugas kita juga tidak mudah untuk menjadi supporter ya teman-teman. Maka dari itu Bogor Biru Troopers ini hadir untuk menjadi masyarakat untuk menjadi yang supporter yang terdepan untuk mendukung PSB Bogor. Oke. Nah, Kang, ini kan udah lama nih Kang ya Bogor Biru Troopers ini ya. Troopers. Nah, itu tuh awalnya dari perkumpulan biasa, tongkrongan biasa, sama-sama suka bola. Itu tuh ada nggak salah satu inisiatornya gitu? Untuk inisiator sih emang kita terbentuk atas dasar skena musik ya. Skena musik dari Bogor Biru Troopers itu kena kilas balik dari 2014 itu mungkin akhir dari 2013 ya. Itu kan kita sempat mengikuti Liga Nasional juga kan di divisi berapa Arif? 1, 2. Liga divisi 2. Divisi 2 ya. Nah, itu full stadion di Tribun Timur itu hampir semua skena musik dan apa ya anak-anak muda dari Kota Bogor tergabung di dalam tribun, walaupun dulu belum sempat ada nama dari Bogor Biru Troopers ya. Jadi ya untuk inisiatornya sih kita ada beberapa lah dari teman-teman kita yang mungkin sekarang udah mulai jalan sama karirnya entah keluarganya, jadi mungkin kita sebagai yang regenerasinya lah ya, kita mencoba untuk lebih menjalankan visi misi kita lah sebagai supporter untuk mendukung PSB Kota Bogor begitu. Kalau tadi tuh belum ada namanya nih katanya nih. Nah, sekarang tuh sudah ada namanya itu. Asal muasal namanya tuh kok bisa Bogor Biru Troopers ini, ceritanya gimana sih ya? Boleh Alip? Nah, atau Kang yang di belakang juga boleh tuh gantian. Jadi asal muasalnya itu kan Troopers itu pasukan ya. Oke. Bogor Biru Troopers, birunya itu adalah warna kebanggaan jersey si PSB Bogornya ini. Jadi itu pasukan biru Bogor artinya itu. Jadi itu kita tuh pasukan yang siap untuk mensupport PSB Bogor dimanapun berada gitu. Makanya tadi bilangnya garda terdepan. Garda terdepan gitu. Menarik. Ini kan lagi ngomong kelas balik nih, aku mau tanya nih, momen masa keemasan PSB dan BB
BB Troopers ini tuh masih ingat nggak tahun berapa dan itu tuh momen apa gitu? Mungkin bisa. Lanjut. Momen terbaik menurut saya ya yang saya alami itu saya bagi menjadi dua fase, yaitu 2014 ketika PSB Bogor menjadi tuan rumah. Itu tuan rumah liga divisi 2 berarti ya? Liga 3 Liga kalau 3. kita anggapnya ya, untuk ini tuh tuan rumah Liga 3. Itu tuh animo masyarakat Bogor sangat besar sekali, datang ke stadion, satu tribun itu full tahun 2014 itu awal mulanya kita itu terbentuk. Jadi bisa dibilang itu awal yang baik untuk kita sebagai supporter gitu. Dan fase kedua itu menurut saya itu fase saat ini. Fase saat ini adalah ketika kita masih bertahan untuk mendukung tim yang mungkin dibilang sangat kritis ya kondisinya gitu ya. Dari tahun ke tahun itu stagnan, tidak pernah ada progres. Malahan jatuh. Tahun lalu kita masih ada di Liga 3 Seri 1 dan tahun ini kita harus menelan pil pahit di Seri 2. Kasta gitu lah. Iya, turun kasta. Tetapi menurut saya kenapa saya bilang ini momen yang indah karena di sini tuh loyalitas kita itu sangat diuji dan terbentuk sekali gitu. 10 tahun bukan waktu yang sebentar untuk bertahan di tim yang prestasinya gak maju-maju menurut saya. Gak maju-maju, diam di tempat gitu. Tapi saya dan teman-teman yakin gitu. Perubahan pasti ada. Angin segar pasti ada. Dan bagaimana kita bisa bersabar untuk menanti kesuksesan itu. Terima kasih. Kak, ngomongin soal kritis nih ya. Di luar itu kan ada berapa sih sebenarnya, apakah supporternya akan berkurang lama-lama atau memang dari awal sampai sekarang itu terus bertambah atau gimana sih Kak? Ya untuk saat ini ya mungkin melihat dari kondisi klub kita yang dukung ini terbilang kritis, tapi mungkin ya beberapa dari teman-teman kita dulu ya sampai sekarang ini ada beberapa lah yang lepas dari kita gitu kan. Ya mungkin itu udah jadi pilihan mereka lah, kita nggak bisa memaksakan gitu kan. Cuman dengan bertahannya teman-teman ini itu udah jadi semangat buat kita lah gitu. Kita benar-benar memperjuangkan klub ini bukan cuman sebatas tenaga doang, tapi dengan darah, keringat segala macam gitu. Kita nggak pandang soal materi yang udah kita keluarin gitu. Karena klub yang kita banggain ini kalau bukan kita siapa lagi gitu. Nah, ini kan katanya udah 10 tahun dan melewati fase-fase entah kritis dan prestasi klub juga terbilang masih belum terlihat lah ya. Belum. Yang membuat BB Troopers itu tetap solid gitu sampai sekarang itu apa sih? Apakah ada kegiatan-kegiatan gitu ya atau ada apa mungkin Kang? Sebenarnya kalau misalnya kenapa kita masih bertahannya mah karena rasa cinta aja sih sebenarnya ke sepak bola Kota Bogor tersebut. Kalau kita untuk berkomunikasi untuk mempererat silaturahimnya, kita ada kopdar biasanya tiap hari Jumat malam sampai beres di GOR di Panggung Mati yang sudah kita anggap rumah kedua kita lah, tempat kita saling cerita dan saling kasih tahu PSB itu seperti apa sekarang. Di situ sih kalau misalnya alasan kita untuk bertahan gak ada alasan lagi selain cinta sih sebenarnya. Cuman itu aja. Ini mumpung lagi ngomongin nostalgia nih, aku juga mau tanya nih soal kalau supporter kan biasanya suka away day, kayak lawan klub apa terus keluar kota. Nah biasanya supporternya ikut nih, Ti. Nah BB Troopers itu ada cerita-cerita menarik gak sih ketika away itu tuh? Atau yang sulit untuk dilupakan gitu? Berkesan gitu ya. Selalu ada sih Kang. Jadi away day itu kan perjalanan jauh lah ya untuk mendukung klub yang untuk mendukung klub yang kita dukung gitu kan. Perjalanan cukup menguras tenaga segala macam, dan berkesan itu sih kita ini selalu terbentur dengan clash, pasti selalu ada clash namanya supporter gitu kan.
entah dengan supporter lain atau dengan aparatur negara gitu kan. Itu udah sering lah kita alamin gitu kan beberapa tahun terakhir. Paling berkesan sih ya itu, kita selalu apa namanya, bareng-bareng terus selalu ada kelas segala macam. Itu yang bisa dibilang setiap momen adalah apa ya, cerita tersendiri gitu kan buat kita. Jadi apa ya, Semua momen indah. semua momen itu indah banget lah buat kita, entah itu pahitnya, entah manisnya, entah asam garam segala macam, itu buat kita indah banget itu. Karena apa, seperti yang udah pernah kita buat sebuah jargon ya. Ada jargonnya nih. Iya, jargon bukan jargon ya, kayak never stop this movement itu Prinsip dari kita, dari BBT. Dan ada satu kalimat yang cukup apa ya, cukup menarik buat kita tuh, kayak tulisannya tuh tetap bertahan meski di titik terendah sekalipun gitu. Itu sih yang paling berkesan buat saya. Mungkin teman-teman juga Ada tambahan mungkin, ada cerita menarik lainnya gitu. Kalau cerita menarik sih, ini sebenarnya bukan menarik, agak-agak. Jadi kita pernah OWD ke Bekasi. Itu tuh sehari setelah tragedi Kanjuruhan. ya, Itu kita bingung, udah sewa bis, tapi kita nggak ada info itu pertandingan bakal lanjut apa enggak. Iya. Kan Kita udah ya maksudnya udah sewa bis, udah persiapan, udah kumpul, tapi nggak ada info nih. Akhirnya kita tetap berangkat sih. Walaupun di sana sih pertandingan terus tetap berjalan. Cuman lebih ke mungkin nggak ada euforianya aja karena kan berduka ya. berduka Itu banget bisa- sekali itu. Sepak bola nasional lah ya. Sepak bola Bilang nasional ya, itu. Bukan cuma di Malang Kanjuruhan itu lah ya. Iya. Oke, mungkin dari Akang ada kan? Sebenarnya mungkin cerita tidak terlupakan sih ya, bisa dibilang yang kita ke Bandung sama teman-teman, didukung sama pemerintah, sempat didukung sama pemerintah, cuman hasil yang didapat di Bandung itu tidak sesuai sama ekspektasi orang-orang mungkin. Di sana kita sempat sedih, nangis bareng-bareng dengan pemain, sampai ada kondisi di mana pemain PSB ini malah jadi luntang-lantung. Kami sebagai supporter yang dengan cinta yang sangat besar ini, jadi kita yang bertanggung jawab untuk pemainnya ini kita bawa kembali pulang ke Bogor, kita bareng-bareng bagaimana caranya. Itu sih jadi kayak Ada momen kebersamaan dengan ada momen pemain, ya? kebersamaan sama pemain, sama teman-teman supporter juga kayak bener-bener gak akan terlupakan sih kalau itu. Oke, siap. Nah, mungkin Kang ada cerita-cerita lain mungkin yang bisa berbagi nih. banyak sih sebenarnya cerita-cerita gitu. Mungkin saya ambil salah satu contohnya tahun 2014 lagi, 10 tahun yang lalu. Kita away ke Cilegon. Nah, di situ tuh away pertama kita Bogor Beauty Post sebagai supporter PSB Bogor tuh. Itu perjalanan yang sangat panjang dari Bogor menuju ke sana gitu. Di tengah-tengah pertandingan mulai gitu, sempat terjadi gesekan gitu. Diprovokatori oleh salah satu oknum supporter tim lawan kami gitu. Sehingga kami tuh di sudut tribun gitu dihujani botol minuman. Banyak banget itu. Tersudutkan di situ. Untungnya tapi kondisi dingin kembali gitu. Ya teman-teman aman sampai pulang alhamdulillah gitu. Itu jadi pengalaman Sih banyak sebetulnya. Pernah nggak sih ngerasa udah gue keluar aja, gue nggak pengen ikutan lagi, ada nggak sih, pernah nggak sih ngerasa kayak kayak gitu? ada perasaan takut gitu ya, kayak resikonya gitu Ada sebagai nggak sih, supporter. Saya sih enggak sih. Saya bakal berhenti jadi supporter kalau PSB-nya juga bubar gitu. Sama PSB masih ada, kita bakal tetap ada di belakang si PSB-nya ini tersebut gitu. Mungkin kalau yang lain gimana nih? Pernah nggak ngerasain, aduh gue nyerah gitu, gue udah capek nih, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? dalam konteksnya nyerah itu kayak gimana ya Teh? Mungkin bisa dari ketika prestasi klub gini Oh. aja. Ya, Terus dari 10 tahun ini kan. betul, dan mungkin dari sebagai supporter itu resikonya kan ada aja gitu ya. Yeah. Mungkin entah itu dari apa aja, entah Yeah. gesekan atau apa gitu. Untuk nyerah sih kayaknya enggak deh. Oke. Kita nggak ada kata nyerah sekalipun, walaupun keadaan paling apa ya, kritis banget. Saya kayak kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ya, kegiatan PSB nggak ada, segala macam itu nggak ada lah. Tapi kita
berinisiatif lah dengan teman-teman gitu kan. Gimana caranya kita tetap kumpul gitu kan. Walaupun dengan keadaan PSB yang istilahnya ancur-ancuran lah gitu kan. Entah dari manajemennya atau segala macam. Untuk menyerah itu kayaknya gak ada di kamus kita deh. Kang, ada tambahan kan nih Kang kira-kira? Capek ada, nyerah nggak mungkin. Oh, oke. Oke. Gitu aja sih. Satu lagi Kang. Nggak ada sih paling. PSB selamanya. Oke, siap. Mantap. Ngomongin soal kumpul nih, by the way. Ngomong-ngomong soal kumpul, ini kumpulnya tuh biasanya di mana sih, nongkrongnya di mana sih? Kalau kumpul ya untuk dulu itu kita sempat kumpul di gedung wanita tuh, cuman di area pelataran yang di luar gitu kan. Cuman berhubung situasinya rame di ini ya kan, lalu lintas traffic inilah, kita berpindah ke Gor Panggung Mati yang dekat stadion itu jadi tempat kita untuk kumpul dengan teman-teman lah, berbagi, sharing segala macam, entah kita mau bikin apa di situ, kita selalu di situ kok. Dan setiap kumpulnya tuh setiap hari Jumat malam gitu. Nanti sebelum kita lanjut bahas tentang SB-nya, prestasinya, aku mau tanya dulu nih soal prinsip. Tadi kan sempat disinggung juga nih prinsip nih. Bebet Rovers itu ada kiblatnya nggak sih nih? Kan supporter tuh kan ibaratnya, bukan ibaratnya ya, emang ada bukan jenis. Kayak ada yang Inggris, terus Itali kan tuh kulturnya beda-beda. Nah, ada nggak nih kiblatnya kemarin di Bebet Rovers tuh? Mangga? Silakan. Kalau untuk kiblat sih apa ya, seperti yang udah tadi kita bahas kan, kiblat kita membahas dengan kalimat dari Bogor Biru Troopers dulu deh. Troopersnya aja dulu. Troopers itu kan secara makna itu banyak lah gitu. Yang tadi bisa dibilang kan pasukan gitu kan, entah pasukan dari Ultras, entah pasukan dari Mania, Casual atau Ligan. Kita jadi satu di situ. Kita nggak ada gap-gapan chance-nya kayak gimana, entah apa namanya gaya berpakaian kita kayak gimana. Itu kiblat kita sih ya, kita kayaknya non kiblat deh. Bercampur aja. Campur ya, aja kita bercampur kita. di sini gitu ya. Yang penting ya itu kita mendukung dengan satu bendera aja udah. Intinya kita itu yang penting pakai sepatu kalau ke stadion. Siap. Biar nggak kecugak Kang. Soalnya tahu sendiri kan Stadion Pajajaran kondisinya kayak gimana. Ini buat pemangku pemerintah biar pada tahu alasan kita selalu pakai sepatu ke stadion. Teman kita pernah ada yang kecugak di situ. Nih, Abling. bentar, Kang, maaf. Tahu kecugak nggak? Ini info Tribuner, kecugak itu bahasa Sunda ya. Iya. Artinya Kena duri. kena duri lah ya, kena duri. Beling, paku. beling, Karena di beling, sana paku gitu. stadion yang sekarang ini ya kondisinya cukup bisa dibilang amburadul lah gitu. Memprihatinkan. Memprihatinkan banget gitu. Ya tanggapan Akang dan Teteh ngelihat kota Bogor gini, kota yang dibilang dekat banget sama Jakarta gitu, kota yang udah terkenal lah gitu, kota besar gitu. Ngelihat stadionnya kayak gitu gimana perasaannya gitu. Ya seharusnya kan Iya. ini kan ibaratnya Kota Bogor tuh kan penyangga ibu kota. Nah, penyangga ibu kota kan. Gitu. Tapi kondisi stadionnya aja seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan gitu. Iya. Sebetulnya kan stadion itu kan tidak hanya untuk sepak bola gitu. Kan untuk penunjang olahraga lainnya juga kan bisa. Seperti atletik, segala macam gitu. Gimana mau melahirkan atlet-atlet yang bagus di Kota Bogor kalau stadionnya aja tidak menunjang dan tidak diperhatikan gitu. Saya sih bersyukur kemarin tuh ada sumbangan dari Asian Games ya. Dipakai latihan. Ya, jadi tuh sedikit banyaknya itu bisa membantu stadion ini agak sedikit diperbaharui. Itu kalau tidak ada bantuan dari Asian Games, Akang Teteh, lampu stadion itu nggak bakal pernah nyala sampai sekarang tuh. Rumputnya juga nggak bakal diganti sampai sekarang gitu. Alhamdulillah tuh ya. Alhamdulillah itu bantuan dari Asian Games kan 6 tahun yang lalu. Lumayan membantu. Nah, boleh tadi apa syarat atau apa? Iya, jadi kayak aku kan bukan supporter bola nih, jadi aku penasaran sebenarnya anggota supporter bola tuh gimana sih dari BBT ini? Apakah dari ada 18 tahun ke atas kah atau gimana sih? Kalau syarat sih nggak ada. Lebih ke untuk jadi supporter PSB ya cinta PSB-nya sendiri. Oh, oke. Karena gimana ya, beredar stigma liar nih
di antara masyarakat Bogor atau pemuda Bogor buat masuk Bogor Biru Troopers tuh harus berpakaian seperti ini, memakai sepatu brand tertentu. Oke. Itu bohong banget, nggak ada banget itu nggak tahu tuh stigma dari mana tuh orang-orang. Nggak ada, yang penting satu, cinta PSB. Terus kalau mau join itu harus datang ke mana gitu? Kalau join ya paling datang ke kopdar kita sih setiap Jumat, Oh, oke. Atau DM ke Instagramnya di atau di Instagram BB Troopers. Nanti muncul. Oke, siap. Di, ini kan kita udah seru banget nih Seru ngobrolin banget. sejarah-sejarah BB Troopers nih. Kita mulai tanya-tanya soal PSB-nya nih sekarang tuh kayak gimana Iya, nih. boleh Kak. Atau kita bahas tentang dulu perbandingan prestasi PSB dulu dengan sekarang ini seperti apa nih? Apakah dulu lebih baik dan sekarang justru mengalami kemunduran itu sampai Iya. akhirnya jatuh ke kasta seri 2 Liga 3. Gimana, Kang? Mungkin kalau diperbandingkan nggak usah diperbandingkan lah ya, karena dulu kita punya sejarah yang begitu mengharumkan nama Kota Bogor. Sekarang mungkin banyak orang yang menganggap PSB-nya aja ada apa enggak sih? Oke. Itu kan sangat amat Iris. miris banget. Kita berjalan mundur untuk proses apa tadi pertanyaannya? Prestasi yang sekarang tuh kayak gimana dari Prestasi dulu? yang kalau prestasi yang sekarang sangat tidak ada prestasinya sebenarnya. Kalau secara prestasi malah kita turun anjlok ke dasar ke Liga 3 seri 2. Baru kemarin turun. Itu aja sih paling kalau masalah prestasi-prestasi yang sekarang. Untuk kondisi PSB yang sekarang, mungkin sekarang ada wajah-wajah baru di manajemennya. Di manajemen ada wajah baru. Saya dan teman-teman sih berharap jadi penyegaran tersendiri lah. Dan harus, kita sih sebagai supporter, tugas kita hanya support dan kawal aja. Sebenarnya itu aja sih. Ada tambahan, Kang? Ada tambahan? Cukup? Oh, cukup. Oke. Nah, kalau misalnya tadi bicara prestasi kan tentu dengan manajemen yang baru tadi kan udah disebutkan juga sekarang tuh ada manajemen baru. Mungkin dari akang-akang nih harapannya kepada manajemen baru nih seperti apa nih? Boleh nih? Boleh lihat ke kamera nih biar langsung nih. Buat manajemen yang baru atau siapapun itu, kami akan terus mengawal. Kalian kan selalu bilang kalau membangun PSB itu selalu dengan keringat dan darah, ya Kang Teh. Mungkin kami dari supporternya, kami selalu mengingatkan akan hal itu. Kami yang akan kasih keringat, kami yang akan kasih darah dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip untuk selalu tolong jaga nama baik PSB, tolong jaga marwahnya PSB Kota Bogor ini. Beritahu kepada masyarakat warga Kota Bogor bahwa PSB ini masih ada. Dan harapan kami sebenarnya setinggi-tingginya ya. Tapi kita tetap realistis, mungkin setiap tahun kita naik divisi, naik seri. Kita kan punya beberapa goals lah. Manajemen yang sekarang pasti punya goalsnya tersendiri. Cuman kalau kami gak muluk-muluk sih, tetap tolong cintai PSB sepenuh hati kalian. Jangan ada tunggangan di belakang itu apapun, kepentingan pribadi tolong jangan dulu. Ini kepentingan masyarakat, kepentingan kita semua, kesenangan kita semua. Jadi kami harap tolong konsisten. Oke. Itu aja dulu sih. Mungkin ada tambahan? Ya intinya sih itu yang tadi dibilang dengan rekan saya Dinar ya. Konsisten lah. Konsisten. Entah siapapun nanti manajemen yang sekarang atau nanti tahun-tahun selanjutnya, tolong konsisten lah untuk membangun apa ya perkembangan dan kemajuan PSB Kota Bogor, itu aja. Nah, tadi sempat disinggung juga nih tentang hindari kepentingan pribadi gitu ya. Nah, ini kan kalau kita mau sangkut pautin kan sekarang lagi momen-momennya pilkada nih, Pi. Iya, apalagi pilwakot lah ya. Pemilihan pemimpin Kota Bogor yang baru nih. Mungkin nih dari BB Troopers mau bersuara juga atau enggak nih terkait harapannya ke pemerintahan pimpinan Bogor yang baru nih, Kota Bogor yang baru nih. Apakah lebih aware ke PSB-nya atau gimana nih? Lebih ke kriteria ya pemimpin di Bogor sendiri itu seperti apa sih, Kang? Ya kami harap siapapun nanti yang menang, siapapun nanti yang terpilih, jangan lupain PSB aja sih. Jangan lupain PSB, jangan
ya udah sih bener-bener jangan ngelupain aja minimal kami nggak butuh yang muluk-muluk butuh diperhatikan sebegitunya sebenarnya enggak, tapi jangan dilupain dulu aja karena kita juga nggak bisa munafik lah kalau pemerintah ini bantuannya sangat penting untuk tim tersebut. Jadi tolong diperhatikan walaupun banyak keperluan kan nantinya sebagai wali kota, tapi tetap PSB tolong jangan dilupakan. PSB masih ada, tolong diurus lah, itu aja. Ada Tambahan ya, siapapun nanti yang kepilih di Piwakot, menurut saya memang sudah seharusnya peduli dengan PSB Bogor ya. Karena PSB ini bagian dari sejarah hidupnya masyarakat Kota Bogor. Itu. Jika PSB itu kurang diperhatikan gitu, menurut saya sama aja halnya dengan cabang-cabang olahraga yang lain gitu. Misalkan sama banyak juga yang kurang diperhatikan gitu. Jadi menurut saya jika sepak bola di kota tersebut bisa diperhatikan, bisa maju, angka meningkatnya masyarakat bangga terhadap kotanya sendiri juga pasti meningkat gitu. Bisa kita lihat misalkan saya ambil contoh orang Bandung, orang Jakarta. Mereka itu pasti rasa bangga terhadap kotanya sendiri itu tinggi banget. Faktor yang pertama adalah sepak bola. Karena menurut saya sepak bola itu bisa menjadi hal yang membangkitkan rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya sendiri gitu. Itu aja sih pesan saya. sebelum closing nih, Kang. Mungkin dari Bebet Ropers itu ada agenda yang akan dilakukan atau enggak nih ke depannya gitu, dan mungkin kan sekarang tuh lagi ini lagi ada Liga Piala Suratin U17 ya. Nah, mungkin dari Bebet Ropers apakah ada gebrakan mungkin untuk jangka pendek dan jangka panjangnya apa gitu. Mungkin jangka pendeknya support di Suratin ya. Mungkin silakan, Pak. Ya, untuk saat ini kita kan sedang menjalani Piala Suratin ya untuk U17 PSB Kota Bogor. Ya, gebrakan sih ya kita tetap mendukung lah, tetap datang setiap matchnya gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan bergulirnya Piala Suratin dan PSB bisa menuntaskan laga-laga tersebut dan akhirnya mungkin mudah-mudahan ya juara gitu. Siapa tahu ini jadi menambah animo masyarakat lah khususnya gitu kan untuk warga Kota Bogor. Apalagi dengan teman-teman kita nih yang masih bertahan gitu kan. Kita pasti sangat rindu banget lah dengan prestasi walaupun itu di di Piala Suratin itu kan sebatas usia doang gitu. Tapi tetap kita akan selalu rasa bangga gitu kan menjalani dan mendukung PSB Kota Bogor itu sih. Jadi intinya tuh kami mengundang masyarakat Kota Bogor untuk Masyarakat Kota Bogor. mengundang masyarakat Kota Bogor untuk mendukung PSB Bogor karena PSB Bogor itu masih ada. PSB Bogor itu bagian dari sejarah Kota Bogor gitu. Kami sangat menunggu kehadiran kalian semua di stadion untuk mendukung PSB Bogor. Oke, siap. Menarik banget ya perbincangan kita hari ini. Semoga kita doakan ke depannya kondisi PSB Bogor ini jauh lebih baik ke depannya. Terus juga solidaritas dari BBT ini jauh lebih kuat lagi. Lebih solid lagi. Kakak ada yang mau disampaikan, Kak? Ya, paling meneruskan nih Kang Alif untuk masyarakat Kota Bogor nih ya. PSB tuh akun IG-nya ada dan itu aktif. Bebet Ropers juga akunnya aktif. Jadi kalau misalnya mau silaturahmi tuh bisa ya, terbuka banget gitu ya. Mau yang entah kan sekarang lagi Piala Suratin, mau nonton bareng bisa gitu nanti janjian gitu ya. Mungkin seperti itu Tribuners ya. Oke, saksikan terus episode bertamu berbincang dengan tamu di kanal YouTube tribunnews.bogor.com. Saya Oktiarani dan Afkar. Sampai jumpa, bye-bye. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.